Allah kita. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Taosu, keluarga besar Tanah, terkhususkan bagi kedua anak Tuhan Devri Dedi Taosu dan juga Milka Yunita Tanah yang berbahagia. Saya menyapa kita dengan shalom. Sekali lagi shalom. Om Devri shalom. Beta bilang shalom, bukan bilang buku katawa. Memang ini hari bahagia, tetapi luapan kebahagiaan itu jujang terlalu banyak tunduk dan jangka tawa terlalu banyak. Sukacita itu perlu diperlihatkan dengan tindakan ya Bapak Mama. Bapak saudara, tema yang saya angkat dalam pemberitaan kabar baik firman Tuhan pada pagi hari ini dalam pemberkatan nikah kudus bagi kedua anak Tuhan Devri dan juga Yuni, perkawinan relasi yang tidak mudah. Bapak saudara, pernah dengar orang peribahasa asam di gunung, garam di laut, bersatu dalam belanga. Pernah kok Bapak PJ, biasa Bapak MC omong begitu asam di gunung, garam di laut, bersatu dalam belanga. Tetapi Bapak saudara, kalau kotong omong soal asam di gunung, garam di laut, ini omong soal bemasak. Amin. Omong soal bagaimana meramu, mencampur ini garam dan asam jadi kuah asam. Iya, ini kotong omong soal adonan. Hubungannya apa dengan orang nikah? Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa tidak mudah untuk mencampur ini dua produk yang berbeda. Betason omong le asam dan garam. Ini omong dua produk yang berbeda. Bapak mama, sekarang ini muncul sekali banyak bahan kosmetik dan skincare. Ada yang dari dari Marta Tilaar, ada yang dari Wardah, ada juga yang dari berbagai merek. Sonde mungkin kotong po aja di satu kemudian tempel di muka toh. Dua produk yang berbeda ini tidak bisa disatukan. Son sama kayak mama mau bikin kue, terigu, gula dengan depung yang lain-lain campur jadi satu. Omong soal perkawinan Bapak saudara orang beriman, ini kotong berbicara soal sebuah persoalan besar. Kenapa sehingga saya bilang persoalan besar Bapak Mama? Menyatukan yang berbeda ini suatu hal yang rumit. Karena ikatan ini akan berlangsung seumur hidup. Bukan omong 7 tahun yang kemarin kamu ada coba-coba. Ini ikatan seumur hidup. Ikatan seumur hidup ini berarti sampai dengan memutih rambut, sampai dengan pandangan berkurang, pendengaran sudah tidak jelas lagi, sampai suker riput, bahkan gigi sunis kofe oke. Kita akan hidup sama-sama dengan itu orang. Kita akan terus belajar bagaimana perbedaan itu menjadi satu. Om Dedi pernah bertengkar dalam rumah tangga? Pernah? Bapak Kalai? Barufuk? Itu hanya karena berbeda. Berbeda dalam pola pikir, berbeda dari sudut pandang masing-masing, berbeda juga dari watak perilaku suami istri yang ambil keputusan hidup bersama. Neo kali ini semua sesu berbeda. Neno lo, beta hanya lihat lupu muka. Ini sampai maut memisahkan. Kemudian nanti kalau susun cocok lagi bilang, ih, bet susun mau lagi.
Oh ini seumur hidup ini. Soalnya kan ada orang yang ambil keputusan bilang, itu waktu mantu bilang seumur hidup, jalan-jalan ke susun bagus, susun cocok, susun sependapat leh, kita bubar cari yang sependapat, yang sama pola pikir, arah pandang sama. Sudah akan ada orang yang berpikir begitu, Bapak Akas menenakan, atau Bu so ada rencana pisan. Sonde berani. Bapak Maba saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini ikatan seumur hidup. Dan tentunya bahwa hal ini tidak mudah. Omong soal perkawinan, omong soal ikatan seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu persekutuan yang disebut perkawinan, sonde gampang. Saya bilang sonde gampang Bapak Mama karena di dalam Injil Matius pasal 19 Yesus tentunya menyampaikan pengajaran tentang perkawinan dan perceraian. Maka murid-murid Indo bilang begini, woi, kalau dia resiko terlalu banyak, nah kalau begitu tuh usah kawin satu, lebih baik tidak kawin. Murid-murid bilang begitu, lebih baik tak usah sah. Daripada kau harus kepala sakit, hari-hari kita lihat itu perempuan yang itu sah, dia pun model begitu, dia pun watak begitu, dia pun tingkah laku begitu, semua begitu, apalagi dia pun mulut begitu. Iya, murid-murid bilang lebih tak usah sah. Orang ambil keputusan mau kawin itu dia pun nama siap untuk cari hal. Amin. Bapak Osu cari hal. Mamben, seberapa tahun menikah? Main-main, cari hal hari-hari dalam rumah. Sonde putus-putus. Murid-murid ini berpikir 2 kali lipat, tak usah saya. Bikin pusing kepala. Bapak saudara orang beriman. Kenapa demikian? Karena tidak mudah untuk menjaga relasi dan komunikasi serta kesetiaan dalam ikatan seumur hidup. Kalau mau omong suka salah sah, itu perempuan masuk kamar semua nangis mas kakek hari kita makan. Amin. Kalau mau tua bawa omong terlalu banyak selebar 5.000 kata, bab tua bangun jalan itu pulang tanda sah. Dia jalan sunakan lurus. Amin. Iya. Nanti pulang itu dia bilang pasti sutenan. Gelombang sureda. Tapi dia yang jalan bergelombang. Kalau bet Paul pulang senuaras begini, nah lu mau kasih 1.000 kata ju, bet siap kau tunduk. Terima seto. Amin. Iya, karena saat dia sementara on itu Bapak Mama, dia pun telinga ju on, dia pun pikiran ju on, apalagi dia pun mulut ju on. Nah, nanti dia panggil Mama, Mama. Oh, buka pintu loh. Dia pemulut ju ikut on. Ini bukan perkara mudah. Ini perkara besar. Ada banyak orang Bapak Mama yang telah melewati perkara ini. Yang setua rambut putih dong Bapak Tanah dengan Mama. Bapak saksi dong belum. Bapak Ani dengan Mama Ani. Ada banyak orang yang sudah melewati perkara besar ini. Bapak Maba saudara, mereka bukan hanya menjadi saksi, tetapi mereka telah menjadi pelaku dalam perkawinan. Om Dedi dan juga Kakak Yuni, ini khotbah ini bukan mau bikin takut, karena budong sudah eksperimen 7 tahun toh. Eksperimen itu uji coba. Bereksperimen soal hidup rumah tangga 7 tahun. Uji coba 7 tahun. Itu sama ke motor kita inren dulu. Tes enak sonde. Bapak PJ. Kita tes dulu enak ke sonde. Ini kota sonde soal bikin takut. Ada banyak hal yang tentunya saudara berdua sudah alami 7 tahun. Tetapi juga selepas pemberkatan nikah ini, saudara berdua akan mengalami banyak hal baru di dalam kehidupan rumah tangga, dalam hidup bersama. Karena itu orang bilang gelar STH itu bukan sekolah tinggi teologi.
Tetapi itu untuk suami istri yang menikah, rumah tangga itu sekolah tidak habis. Hari-hari kotong akan belajar hal baru, belajar hal baru, belajar hal baru. Kita akan semakin penasaran dan menemukan untuk kemudian menyatukan persepsi berjalan kepada tujuan bersama, yaitu kebahagiaan. Bapak saudara orang beriman, kalau demikian, bagaimana cara supaya setiap orang yang menikah mampu untuk dapat menyesuaikan diri beradaptasi dalam dunia yang disebut dengan pernikahan, ikatan kudus? Bagaimana dipuncara? Rasul Paulus kasih tahu kita di dalam ini Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33. Hal yang pertama yang Rasul Paulus omong adalah, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Seperti untuk siapa? Seperti kepada Tuhan. Jangan buka Alkitab, baca itu, ingat memang yang pertama itu. Bapak-bapak ini biasa pakai ini ayat 22. Amin. Beta omongin hari mimbar na pulang, Bapak Yeki bilang, Mam tuh suka tahu begini. Dia jangan macam-macam. Bet langsung kasih jurus ayat 22 Efesus pasal 5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Banyak suami-suami pakai ini jadi ayat pamungkas, jadi senjata ampuh. Bini baru mau macam-macam, sedikit baru mau omong, Bapak, ingat Efesus pasal 5 ayat 22. Nanti dia langsung tepa di situ, tunduk. Tetapi tunduk ini Bapak saudara orang beriman, mengajarkan akan kita kata tunduk di sini, tunduk kepada suami bukan sebagai senjata pemungkas. Tetapi tunduk di sini Bapak saudara, di penjawaban ada di ayat yang ke-21 dari ini pasal 5 ini. Dia bilang, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kata tunduk ini berarti merendahkan diri. Merendahkan diri dalam takut akan Kristus. Dalam takut akan Kristus. Berarti ketika ini istri mau tunduk di suami, bukan karena dia bilang, betunduk malu tunggu pembagian, Son pakai begitu. Dalam tunduk itu dia bilang, Bapak, beta tunduk karena beta takut akan Kristus. Merendahkan diri sama seperti kita takut kepada Kristus. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata tunduk dan merendahkan diri ini satu kata yang sama. Dia pun kata bahasa Yunani itu hupotesa. Hupotesa berarti tunduk, merendahkan diri. Tapi ingat, jangan tunduk kok tanduk. Tetapi tunduk dalam hal ini karena penghormatan kepada Kristus. Melakukan hal ini kepada suami karena takut kepada Kristus. Tunduk kepada suami sama juga seperti penghormatan kita kepada Kristus. Karena itu suami dong, ingat bahwa hanya suami yang takut kepada Kristus saja yang tunduk kepada Kristus yang layak mendapatkan itu tunduk dari istri. Beta kasih tahu memang. Tetapi kalau suami yang tunduk angkat-angkat ekor, istri jauh nanti angkat ekor. Ini firman saya disukai tahu hanya untuk suami yang tunduk. Suami yang layak menerima tunduk itu adalah suami-suami yang takut Tuhan, bukan suami-suami yang takut istri. Amin. Iya Bapak Us. Beta lihat ini orang bikin konten nanti dong berjejer. Ada suami-suami sekitar 3-4 orang. Kemudian nanti satu itu, kami ini adalah suami-suami takut istri. Juga begitu semua bubar karena memang dong takut istri. Ingat bahwa kata tunduk itu bukan karena takut kepada suami atau istri, tetapi karena takut akan Tuhan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Om Devri dan juga Yuni yang berbahagia. Tentunya bahwa firman Tuhan ini membawa kita untuk kemudian kita belajar bahwa kata tunduk di sini
Karena suami adalah kepala. Suami adalah kepala. Tetapi ingat bahwa dalam hal ini kepala tidak bisa digerakkan tanpa leher. Karena itu ini kotong bukan mau omong soal suami adalah kepala. Siapa yang lebih besar, siapa yang lebih bisa, siapa yang lebih mampu, siapa yang nanti dia kuat cari uang, siapa yang dia hebat urus anak di rumah, urus rumah tangga dalam rumah. Tetapi dia omong soal fungsi yang sama. Kalau ini leher sudah bisa menggerakkan kepala, kepala tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua-duanya memiliki fungsi dan ikatan yang sama untuk menggerakkan ini tubuh. Kalau leher bilang kepala, lu tuh saya bikin apa-apa nah. Tangan juga nanti diam-diam sah. Kaki juga demikian. Dua-duanya berbicara soal fungsi. Bukan soal tinggi rendah, besar atau kecil. Dan siapa yang paling berfungsi dalam rumah tangga. Tetapi fungsi yang dijalankan sama-sama. Bapak-bapak saudara orang beriman. Dengan demikian juga bahwa rumah tangga dalam hal ini bukan tempat untuk orang berkompetensi. Cari puji, cari hebat, dan juga yang lain. Cari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi dalam rumah tangga hidup saling melengkapi dan melayani. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang berikut dari ini firman Tuhan. Di sini bukan hanya omong soal istri yang tunduk. Tetapi kelanjutan ini Rasul Paulus bilang, hai suami. Om Devri lihat Alkitab. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Mengasihi. Ini kata mengasihi ini ternyata kalau kotong baca ini banyak orang bilang, kotong pun tugas biasa-biasa sebagai suami. Mengasihi sa sonde terlalu rumit toh daripada tunduk. Bapak Os, pilih mengasihi kau tunduk. Mengasihi enak. Bapak Yeki mengasihi kau tunduk. Mengasihi. Bapak mambete izin minum air lah. Mengasihi. Memang orang akan pilih mengasihi karena ini hal yang enteng. Amin. Mengasihi ini hal yang enteng. Sonde perlu ada tekanan batin, tekanan psikologi. Mengasihi ini sonde perlu darah tinggi baru kemudian mengasihi. Kalau tunduk itu dalam jengkel juga kotong tunduk. Tapi mengasihi orang mau dalam jengkel sambil mengasihi. Son ada toh bapak mama. Mengasihi ini hal yang enteng, hal yang tidak rumit. Tetapi kata kasih di sini bapak mama saudara adalah kasih agape. Kasih yang memberi diri. Dan kasih ini identik dengan kasih Kristus yang memberi dirinya untuk jemaatnya. Dan soal kasih ini bapak-bapak saudara orang beriman, sebenarnya bukan kasih yang enteng, tetapi kasih yang berbicara tentang satu tanggung jawab yang besar. Jadi jangan omong bilang, wih enak suami-suami dapat dikasih sah. Ini omong soal tanggung jawab, omong soal pengorbanan, omong soal kasih tanpa syarat walaupun harus babak belur. Omong soal kasih ini ada tanggung jawab, yaitu bahwa kita mempertaruhkan seluruh eksistensi diri kita atau seluruh keseluruhan diri kita. Mempertaruhkan, bu, pokok pakai cari doa itu untuk bini anak toh. Amin. Atau untuk siapa bu? Kesto memang di bapak saksiku sebentar baru bisik di beta. Kita pokok pakai ini biar dia di rumah juga kita bilang kita yang pikul. Pokok pakai cari doa. Atau siapa yang nanti dia pulang dia bilang gini, untuk polu kawin yang beta, makanya lu lihat ini beta pokok pakai kiri kanan sampai patah tulang patah hati semua ada habis dan kemudian duduk di rumah makan enak. Soalnya ada suami yang begitu toh, dia kerja keras dengan penuh tanggung jawab dan itu taruhannya. Menjaga memelihara itu taruhannya. Tanggung jawab yang besar itu taruhannya. Sonde mudah dalam melakukan kasih itu. Memberi diri dalam kasih memiliki nilai yang sama dengan kata tunduk, yaitu kasih dengan merendahkan diri. Kalau ada orang yang kasih kemudian dia lebih banyak dia bilang
Untuk kau beta kau bisa sayang sang lu itu waktu kali itu dan itu satu dia sayang sang lu tau. San pakai begitu. San pakai begitu Bapak Akas. Ini kasih yang sama nilainya. Kasih yang tunduk untuk membuktikan bahwa dalam perjalanan itu walaupun ada perbedaan dalam kasih dan tunduk, kedua-duanya memiliki nilai yang sama. Yang terakhir Bapak Mama, kita semusuh maklala kata BIF. Yang terakhir pasal yang kedua ayat yang ke-28. Di sana dia bilang begini, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Uji coba 7 tahun. Tetapi kotong sudah omong ini bukan lagi 2 melainkan 1. Bapak Os biasa bilang 1 bantal 2 kepala. 1 piring makan bersama. Biar minum 1 gelas aqua kotong 2 baku bagi. Amin kok Bapak Os? Iya. Dalam hal ini Bapak Saudara orang beriman, sama seperti Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23 dia bilang ini tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tidak ada orang yang akan menyakiti dia pun daging sendiri. Amin Bapak Eki. Tidak ada orang yang akan menyakiti dia pun tulang sendiri. Karena ketika dia menyakiti tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya, dia juga akan tersakiti. Karena itu dalam hidup rumah tangga masing-masing orang dituntut untuk hidup saling mengasihi. Kasih itu rahasia yang terlalu besar. Kata ini firman Tuhan. Rahasia ini besar. Tetapi apa yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Yang menjadi jembatan antara Kristus dan jemaat adalah kasih. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak berkesudahan. Bahkan kasih itu sampai dia memberikan nyawanya. Yaitu pengorbanan tanpa pamrih. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini perintah. Ini bukan larangan. Ini perintah. Dalam kasih itu orang akan membangun hidup bersama sebagai suami istri. Dalam kasih itu orang akan membangun persekutuan hidup bersama. Dalam kasih itu orang akan mendidik, membimbing anak-anak sampai berangsur-angsur menjadi dewasa. Dalam kasih itu kita membangun relasi Bapak Mama kandung, Bapak Mama Ani, dan juga orang tua saksi iman. Karena itu hanya karena kasih kita akan berjalan dalam pertolongan Tuhan. Dan juga kita akan dibawa dalam pengenalan yang baru. Bahwa kehidupan rumah tangga adalah tempat belajar menyatukan setiap perbedaan sampai dengan maut memisahkan. Tetapi di atas semuanya itu kata firman Tuhan ini, tunduklah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.